Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti persiapan TKA 2026. Bersama Kak Ana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini atau pada sesi ini karena masih akan membahas materi yang berkaitan dengan matriks, di mana pada sesi ini matriks yang akan kita bahas pada bagian yang kedua ya. Jadi adik-adik pastikan sudah mereview untuk matriks bagian pertama ya, agar lebih mudah untuk memahami materi pada matriks bagian yang kedua ini ya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas dua submateri. Yang pertama ada determinan dari matriks, yang kedua ada inverse matriks. Nah, seperti apa materinya? Kita lihat dulu pada bagian yang pertama untuk determinan dari matriks itu sendiri. Nah, jadi adik-adik determinan matriks A itu bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan A seperti ini, format penulisannya. Nah, boleh juga adik-adik menuliskannya seperti ini, mirip dengan penulisan nilai mutlak. Jadi adik-adik boleh sebutnya sebagai mutlak A. Itu maknanya determinan dari matriks A. Gitu ya. Nah, kemudian kapan kita bisa menghitung atau menentukan nilai determinan dari sebuah matriks? Nah, yaitu syaratnya adalah matriks yang akan dihitung determinannya itu merupakan matriks persegi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan matriks persegi? Yaitu matriks yang berordo atau memiliki ordo di mana baris dan kolomnya itu sama. Berarti taruhlah matriks A berordo n kali n ya. Oke, misalnya matriks berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Gitu ya. Namun pada matriks biasanya dalam matematika sekolah kita bahasnya sampai matriks berordo 3 kali 3 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dalam menentukan determinan dari matriks itu sendiri? Nah, caranya adalah kita hitung hasil dari pengurangan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Nah, jadi kalau misalkan diagonal utama, yang dimaksud adalah yang A ke D. Gitu ya. Nah, kemudian dengan hasil kali elemen pada diagonal sampingnya. Berarti kalau bagian kanan ini, taruhlah ini kita sebut sebagai kanan, diagonal kanan. Nah, tinggal kita kurangkan dengan hasil kali elemen pada diagonal samping atau diagonal kiri. Nah, berarti bisa kita mengingat determinan A dengan kata kunci yaitu kaki, kanan dikurang dengan kiri. Nah, atau boleh kita tulis secara rumus yaitu determinan A diperoleh dari A kali D dikurangi dengan B dikali dengan C. Nah, bagaimana contoh dari menghitung determinan pada matriks 2 kali 2? Adik-adik perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A, yaitu dengan komponen 4, min 2, 8, min 5. Nah, tentukan nilai determinan dari A. Jadi ini memenuhi syarat ya, karena berordo 2 kali 2. Nah, berarti bisa langsung kita tentukan determinan dari matriks A, yaitu kalikan 4 dengan minus 5. Nah, 4 kali minus 5 dikurangi dengan hasil kali yang sebelah kiri. Berarti 8 dikalikan dengan minus 2. Maka diperoleh hasil yaitu 4 kali minus 5 sama dengan minus 20 dikurangi dengan 8 dikali dengan minus 2. Berarti hasilnya minus 16. Nah, di sini ada dua operasi yang bertemu, berarti berubah menjadi tambah. Nah, berarti kita peroleh hasil yaitu minus 20 ditambahkan 16, hasilnya sama dengan minus 4. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam prosesnya, adik-adik boleh melangkahi proses yang ini ya. Bisa langsung kepada jawaban berikutnya ya. Gitu. Bisa langsung ke bagian ini. Biar langkah yang diperoleh itu tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya.
yaitu determinan untuk matriks 3 kali 3. Jadi secara konsep itu sama baik antara matriks yang berordo 2 kali 2 maupun yang berordo 3 kali 3. Syaratnya sama, yaitu masih merupakan matriks persegi dengan cara kerja yang sama. Nah, hanya saja karena di sini elemen-elemen dari matriks 3 kali 3 itu lebih banyak daripada matriks 2 kali 2, sehingga prosesnya cenderung lebih kompleks. Nah, berarti trik dalam menyelesaikannya adalah, nah, adik-adik bisa memindahkan 2 kolom pada matriks A. Taruhlah misalkan adik-adik ambil kolom 1 dengan kolom 2, itu tuliskan di bagian sini ya. Oke. Nah, apakah harus kolom 1 dengan kolom 2? Jawabannya bisa kolom 2 dengan 3. Boleh juga kolom 1 dengan 3. Nah, tergantung angka yang diberikan. Kalau misalkan adik-adik merasa kolom 1 dengan 3 lebih mudah dari segi angka-angka, maka boleh itu yang kita pindahkan ke sebelah kanannya ya, gitu. Nah, cuman umumnya untuk lebih memudahkan kita langsung ambil aja kolom 1 dengan kolom 2. Nah, sesuai dengan tadi triknya, dalam mencari determinan itu ingat saja kaki. Diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Nah, di sini ada 3 komponennya ya. Berarti kalikan ini, kemudian ditambahkan. Yang merah kita kalikan semua, kemudian kita jumlahkan semua hasilnya. Begitupun yang berwarna biru. Nah, dari segi rumus ini mungkin lebih panjang ya. Jadi adik-adik untuk memudahkan kita menguasai determinan dari matriks 3 kali 3, adik-adik boleh memahami prinsipnya ya, biar tidak harus kita mengingat rumus yang sepanjang ini. Gitu ya? Oke. Untuk lebih jelasnya terkait dengan bagaimana cara menentukan determinan 3 kali 3, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi diberikan matriks A beserta komponennya, yang dicari adalah determinan dari matriksnya. Oke, jadi tadi kan untuk matriks itu menggunakan tanda, seperti nilai mutlak ya. Kemudian langkah berikutnya adik-adik pilih 2 kolom yang akan kita bawa ke sebelah kanan. Nah, taruh yang kita bawa adalah kolom 1 dengan kolom 2. Maka ini bisa kita tulis, yaitu 1, 5, kemudian 4, 1, 6, 0. Gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita hitung untuk yang diagonal sebelah kanan, yang disebut sebagai diagonal utama ya. Berarti kita kalikan ini, tambahkan hasilnya. Oke, nanti kita kurangkan dengan diagonal kiri. Berarti kiri itu kan yang ini ya. Oke. Nah, berarti hasilnya, hasil dari determinan dari matriks A, kita fokus dulu ke bagian diagonal kanan ya. Oke, ingat, kanan dikurangi dengan kiri. Berarti ada 1 dikali 1 dikali dengan minus 4, itu hasilnya adalah minus 4. Nah, berikutnya kita kalikan lagi, 5 dikali 6, itu kan 30. 3 dikali 6, itu 18, berarti ditambahkan dengan 18. Tadi kan ada nolnya 1 ya, yang kita simpan, berarti hasilnya sama dengan 180. Berikutnya, minus 1 dikalikan 4 dikali 0. Karena perkalian elemennya mengandung 0, berarti apapun yang dikalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Nah, adik-adik boleh tambahkan 0 di sini, boleh juga diabaikan saja ya. Nah, berarti diagonal kanan kan sudah selesai. Kita lanjutkan pada diagonal sebelah kiri. Langkahnya sama ya. Berarti yang pertama kita kalikan min 1 kali 1 kali 6, berarti hasilnya sama dengan minus 6. Berikutnya, ini kan ada 1 kali 6 kali 0, hasilnya adalah 0, berarti ditambah 0. Kemudian, 5 kali 4 kali min 4, berarti ini 20 kali 4 sama dengan 80, berarti minus 80. Oke, tinggal kita sederhanakan pada bagian kurungnya ya. Oke, berarti kalau kita sederhanakan ini diperoleh hasil yaitu sama dengan min 4 tambah 180, adik-adik kurangkan aja, 180 dikurangi dengan 4. Berarti hasilnya sama dengan 176. Nah, kemudian dikurangkan dengan hasil dari min 6 dikurangi dengan 80. Berarti hasilnya sama dengan minus 84.
Nah, berarti ini boleh kita tulis 176 minus ketemu minus, berarti tandanya berubah menjadi positif, yaitu positif 86. Nah, berarti tinggal kita selesaikan, yaitu 176 ditambah dengan 86, berarti hasilnya adalah 262. Gitu ya. Nah, semoga jelas untuk soal yang berkaitan dengan determinan untuk matriks 3 kali 3. Oke, hati-hati aja pada tandanya karena cukup banyak perkalian yang kita lakukan ya. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yakni terkait dengan inverse dari matriksnya. Nah, seperti apa konsep dari inverse matriks? Jadi kita ke penulisan dulu ya. Nah, inverse matriks itu bisa kita tuliskan yaitu A berpangkat dengan minus 1. Nah, ini sama halnya dengan fungsi ya. Fungsi inverse kan itu merupakan, kalau dari segi penulisan adalah F berpangkat dengan minus 1 juga. Gitu. Nah, jadi syaratnya untuk menghitung matriks inverse dari sebuah matriks itu adalah juga merupakan matriks persegi. Jadi kalau misalkan bukan matriks persegi, maka adik-adik tidak perlu untuk menghitung inverse-nya. Nah, kemudian berikutnya, misalkan matriks A dengan komponen A, B, C, D, menghitung inverse-nya diperoleh dari rumus seperdeterminan A, di mana determinan kan sudah kita hitung pada slide sebelumnya ya, tinggal dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin A itu gimana menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah adik-adik tukarkan aja posisi elemen A dengan D. Gitu ya. Nah, kemudian elemen selainnya itu kita ubah tandanya. Jadi kalau misalkan tandanya positif, kita jadikan negatif. Berarti kalau misalkan dari awal itu menggunakan tanda negatif, nanti akan berubah menjadi positif. Seperti itu ya. Sehingga bisa juga kita jabarkan secara umum rumus dari inverse matriks A, yaitu 1/AD dikurangi dengan BC, dikalikan dengan adjoinnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat rumusnya, di sini kan ada superdeterminan. Berarti kalau misalkan hasil dari determinan, taruhlah misalkan kita peroleh hasilnya sama dengan 0, berarti 1/0 itu kan tidak terdefinisi. Berarti salah satu syarat juga untuk menghitung matriks inverse, yaitu determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan determinannya sama dengan 0, maka tidak bisa kita menghitung inverse dari matriks. Nah, jadi untuk mengetahui konsepnya, kita lihat ke contoh berikut ini. Oke. Nah, berarti diketahui matriks A dengan komponen 4 min 2, 8 min 5. Nah, tentukan determinan dari matriks A inverse. Tentukan matriks A inverse-nya ya. Berarti kita hitung dulu. A inverse itu diperoleh dari 1 per determinannya. Berarti 1 langsung saja. Ingat determinan tadi itu adalah kanan dikurangi dengan kiri. Berarti 4 kali min 5 sama dengan min 20. Dikurangi dengan min 2 dikali dengan 8. Berarti minus 16. Ketemu minus hasilnya jadi positif. Nah, kemudian dikali dengan adjoinnya. Nah, adjoinnya tadi itu adalah kita balik posisi 4 dengan minus 5. Berarti min 5 di bagian ini, di sini 4 ya. Nah, kemudian elemen yang lainnya kita ubah tandanya. Berarti diperoleh di sini positif 2 dan minus 8. Nah, tinggal kita sederhanakan, diperoleh hasil yaitu minus 4 dikalikan dengan minus 5, 2, min 8 dengan 4. Nah, bentuk yang ada itu kan merupakan perkalian bilangan skalar dengan matriks. Maka, konsep dari perkalian skalar dengan matriks itu kan adalah kita mengalihkan skalarnya dengan semua elemen pada matriksnya ya. Berarti diperoleh hasil yaitu sama dengan di sini negatif kali dengan negatif hasilnya kan positif. Berarti positif 5/4. Kemudian berikutnya min 1/4 dikali dengan
2 berarti hasilnya sama dengan minus 1/2 kalau sudah kita sederhanakan ya. Berikutnya yaitu min 1/4 dikali dengan minus 8, berarti jadinya positif ya. Berarti hasilnya positif 2, kemudian min 1/4 kali dengan 4, hasilnya adalah minus 1. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari matriks inverse-nya. Gitu ya. Jadi optional ya, kalau misalkan soal itu sampai di sini saja, maka itu sudah dikatakan benar juga. Kalau mau dilanjutkan sampai perkalian skalarnya juga bernilai benar ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dari matriks determinan tadi, itu kan hasilnya berupa sebuah bilangan ya. Nah, sementara untuk inverse matrix itu hasilnya berupa matriks juga. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana penggunaan inverse dan determinan pada soal-soal matriks yang mengarah pada tipe TKA ya. Oke, kita lihat ke soal yang pertama. Jadi diberikan matriks M beserta komponennya, begitupun N dengan komponennya. Nah, jadi tentukan benar atau salah dari informasi yang diberikan. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama matriks M mempunyai inverse jika X-nya sama dengan minus 3/2. Jadi kita tentukan dulu berapa nilai dari matriks M-nya. Nah, jadi adik-adik tinggal mengganti nilai X-nya dengan minus 3/2. Berarti kalau minus 3/2 ini bisa kita tulis 4 dikali minus 3/2. Kemudian berikutnya 2 kali minus 3/2 ditambah 1. Berikutnya ini 3 kemudian 2. Nah, tinggal kita sederhanakan diperoleh. Nah, berikutnya ini kan hasilnya 4 dibagi 2 adalah positif 2. 2 dikali dengan minus 3 hasilnya sama dengan minus 6 ya. Kemudian elemen berikutnya ini kan juga bisa kita coret. Berarti hasilnya sama dengan 1. 1 dikali dengan minus 3 hasilnya sama dengan minus 3. Kemudian ditambah dengan 1 ya, berarti hasilnya adalah minus 3 ditambah 1 hasilnya minus 2. Berikutnya ini 3 kemudian 2. Nah, tinggal kita lihat. Nah, yang ditanyakan di sini apakah matriks M memiliki inverse? Nah, berarti syarat tadi sebuah matriks memiliki inverse itu adalah ini syarat inverse salah satunya adalah determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita hitung, berarti ini diperoleh, yaitu determinan dari matriks M itu sama dengan, kita kanan dikurangi dengan kiri ya. Berarti di sini minus 6, kemudian dikali dengan 2 hasilnya sama dengan minus 12, kemudian 3 dikali dengan minus 2 hasilnya adalah minus 6, ketemu dengan negatif berarti ditambah dengan 6, berarti hasilnya minus 6. Nah, di sini karena hasilnya itu bukan 0, berarti pasti yang matriks M memiliki inverse, berarti pernyataannya benar. Oke, semoga jelas untuk pernyataan yang pertama. Nah, berikutnya kita hitung untuk pernyataan yang kedua, yaitu matriks N mempunyai inverse jika X-nya sama dengan minus 34. Jadi kita kembali perhatikan untuk matriks N-nya ya. Nah, berarti untuk matriks N-nya itu sama dengan, di sini kan 1 tambah X, berarti 1 ditambah dengan minus 34. Nah, kemudian berikutnya yaitu 5. Berikutnya ada minus 6. Kemudian ditambahkan dengan minus 34. Nah, kemudian hasilnya ini 4 ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, diperoleh matriks N yaitu minus 33, kemudian di sini 5, berikutnya ini sama dengan 40 ya. Kemudian berikutnya itu adalah 4. Nah, berarti sama tadi langkahnya ya, untuk menentukan apakah dia memiliki inverse atau tidak, maka kita hitung nilai dari determinan dari matriksnya.
Berarti determinan dari matriks N itu adalah, kembali langkahnya adalah kanan dikurangi dengan kiri ya. Oke, berarti kita hitung kanannya kan berarti 4 dikali dengan minus 33. Maka hasilnya itu adalah minus 132 ya. Nah, kemudian dikurangi dengan 5 dikali dengan minus 40. Berarti hasilnya sama dengan minus 200 ya. Kemudian bertemu dengan negatif berarti hasilnya sama dengan plus 200. Nah, karena yang dibutuhkan adalah apakah dia sama dengan 0 atau tidak, dan kita perhatikan hasilnya, ini kan jelas tidak sama dengan 0. Gitu ya, berarti pernyataan kedua juga bernilai benar. Gitu ya, berarti bisa kita tentukan inverse dari matriks N-nya. Nah, selanjutnya kita ke pernyataan yang ketiga, yaitu diberikan matriks P, yaitu hasil kali dari matriks M dengan N, di mana untuk X-nya itu sama dengan minus 3/2 dan X juga sama dengan minus 34. Nah, gitu ya. Nah, berarti karena di sini ada perkalian M dengan N, nah yang dibutuhkan kan adalah determinannya. Maka ingat trik berikut deh, yaitu kalau misalkan ada determinan dari matriks AB, ini bisa kita tentukan dengan mencari determinan dari matriks A, kemudian kita kalikan dengan determinan dari matriks B. Seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan trik ini, maka kita bisa menghindari perkalian matriks. Nah, sebagaimana di matriks bagian pertama, kalau kita lakukan perkalian matriks, itu kan membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama ya. Nah, berarti tinggal kita hitung aja determinannya menggunakan konsep ini. Nah, berarti untuk matriks P, determinannya dihitung dengan mencari determinan dari matriks M dikalikan dengan determinan dari matriks N. Nah, di pernyataan 1 dan 2 itu kan kita sudah bisa menggunakan informasi yang ada, di mana determinannya itu kan tidak sama dengan 0. Nah, berarti bisa langsung kita tarik kesimpulan bahwa determinan untuk matriks P juga tidak sama dengan 0. Berarti pernyataan yang ketiga juga bernilai benar. Seperti itu ya. Oke, semoga jelas untuk soal ini ya. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal yang kedua kita lihat di sini ada matriks A yang diperoleh dari hasil kali 2 matriks. Yang ditanyakan adalah berapa determinan dari matriks A. Nah, tadi kan ada trik bahwa jika yang ditanyakan adalah determinan dari misalnya matriks A kali B, itu bisa dihitung dengan determinan dari matriks A, kemudian kita kalikan dengan determinan matriks B. Nah, dengan menggunakan trik tersebut, kita bisa menghindari perkalian dari matriks dengan matriks. Jadi, menghitung determinan dari A, itu bisa langsung kita hitung dengan determinan 30 min 34, kemudian kalikan dengan determinan dari 1622. Nah, maka diperoleh hasil, ingat konsep determinan kanan dikurang kiri ya, maka ini diperoleh hasil yaitu 12 dikurangi dengan 0, kemudian berikutnya dikali dengan 2 dikurangi dengan 12. Maka diperoleh hasil yaitu 12 dikali dengan minus 10. Nah, berarti hasilnya itu sama dengan minus 120. Maka opsi yang tepat itu adalah bagian Bravo. Oke, semoga jelas untuk soal yang kedua. Kita ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Oke, jadi diberikan matriks C dengan komponennya mempunyai determinan yaitu sama dengan 7. Nah, ini clue yang pertama ya. Nah, kemudian jika D sama dengan 2 kali dari matriks C, kemudian ditambah dengan I. Nah, jadi I ini itu merupakan matriks identitas di mana komponennya itu
tetap ya, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, yang ditanyakan tentukan berapa banyak pernyataan yang benar dari 5 pernyataan yang diberikan. Nah, untuk menentukan semua nilainya berarti kita membutuhkan berapa nilai dari variabel X yang ada. Nah, clue pertama yang bisa kita gunakan adalah determinannya kan sama dengan 7. Berarti kita bisa menggunakan determinan C itu sama dengan 7. Nah, tinggal kita jabarkan ya, yaitu kanan dikurangi dengan kiri ya. Oke, berarti kita peroleh bentuk yaitu 4 dikali dengan 3X ditambah 1, kemudian dikurangi dengan 5 dikali 2X dikurangi dengan 1. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 7. Nah, berikutnya adik-adik tinggal sederhanakan bentuknya ya. Berarti ini kita kali masuk ya. Nah, diperoleh bentuk yaitu ini hasilnya positif 12X, kemudian ditambah dengan 4, min 5 kali 2X sama dengan negatif 10X, kemudian negatif kali negatif hasilnya positif, berarti positif 5. Nah, kemudian sama dengan 7. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan yang memiliki suku yang sejenis. Berarti 12 bisa kita kurangkan, 12X dikurangkan dengan 10X hasilnya sama dengan 2X. Nah, 4 ditambah 5 hasilnya sama dengan 9, sama dengan 7. Nah, yang ditanyakan X-nya berarti 9-nya kita pindahkan ke row sebelah kanan diperoleh 7 dikurang 9 sama dengan minus 2, maka nilai X itu sama dengan minus 1. Oke, berarti nilai X di sini kan sama dengan 1, maka pernyataan yang pertama itu bernilai salah. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu inverse matriks C, yaitu sama dengan 1/7, 4/3, min 5 dengan 2. Maka sebelum kita menentukan inverse dari matriks C, kita cari dulu untuk matriks C-nya ya, dengan mengganti variabelnya. Oke, berarti matriks C itu kan sama dengan, tadi X-nya sama dengan min 1, berarti 3 kali min 1, min 3, ditambah dengan 1, yaitu sama dengan minus 2. Berikutnya 2 kali min 1, berarti minus 2 dikurang dengan 1, berarti hasilnya sama dengan minus 3. Berikutnya 5, kemudian 4. Oke, matriks C-nya sudah dapat. Berikutnya sisa kita tentukan inverse-nya. Oke, rumus dari inverse matriks itu kan adalah seperdeterminannya, kemudian kita kalikan dengan adjoin-nya. Oke, berarti adjoin dari matriks C. Maka kalau kita cari hasilnya, berarti 1 per, jadi untuk determinan dari matriks C ini kan hasilnya sama dengan minus 8, kemudian dikurangi dengan minus 15, berarti ditambah 15, karena minus ketemu minus kan hasilnya sama dengan positif ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu adjoin A diperoleh dengan cara menukar posisi minus 2 dengan 4. Maka di sini 4, di sini minus 2, kemudian elemen yang lainnya itu kita ubah tandanya. Berarti ini menjadi minus 5, ini menjadi positif 3. Maka kalau kita sederhanakan diperoleh bentuk yaitu 1 per positif 7 dikali dengan 4, 3, minus 5 dengan minus 2. Maka bentuknya itu kan bernilai benar ya, maka yang kedua ini bernilai benar. Nah, berikutnya kita mau mencari matriks D. Matriks D itu kan diperoleh dari 2 kali matriks C ditambahkan dengan matriks identitasnya. Berarti kita cari dulu untuk matriks D-nya. Nah, berarti untuk mencari matriks D itu diperoleh dari 2 kali matriks C, berarti 2 kali minus 2, minus 3, 5, kemudian 4. Nah, kemudian ditambah dengan matriks identitasnya, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, berarti hasilnya ini bisa kita hitung, yaitu kalikan dulu skalar 2 dengan elemen-elemen pada matriks C, kemudian tambahkan dengan matriks identitasnya. Berarti bisa kita hitung
2 kali minus 2 sama dengan minus 4, ditambah 1 yaitu hasilnya sama dengan 5. Berikutnya 2 dikali minus 3, minus 6 ditambah 0 berarti minus 6. Berikutnya 2 kali 5 sama dengan 10 tambah 0, ini tetap 10. Kemudian 2 kali 4, 8, ditambah 1 hasilnya 9. Nah, berarti bisa kita tentukan determinan dari matriks D itu sama dengan 5 dikali dengan 9 hasilnya. Jadi ini minus 4 ditambah 1, ini hasilnya harusnya adalah minus 3 ya. Oke, berarti ini hasilnya minus 27, kemudian dikurangi dengan minus 60. Minus ketemu minus kan berarti menjadi positif, maka hasilnya itu sama dengan positif 33. Oke, berarti untuk pernyataan yang ketiga itu bernilai benar. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari matriks D-nya. Berarti matriks D itu kan diperoleh dari sini ya. Ini kan sudah kita hitung tadi. Berarti bisa kita tentukan, kalau kita bandingkan nilai yang diperoleh dengan yang di pernyataan, itu kan nilainya berbeda. Oke, berarti bisa kita tentukan bahwa matriks D itu bukan matriks ini ya. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Oke, terakhir yaitu inverse dari matriks D. Apakah nilainya seperti ini? Nah, berarti bisa kita hitung. Tadi determinannya sudah diperoleh, berarti nilainya bisa kita hitung 1/33 dikali dengan adjoinnya. Nah, adjoinnya kan diperoleh dengan menukarkan minus 3 dengan 9, berarti di sini 9, kemudian minus 3. Nah, dari bentuk yang sudah diperoleh, kita sudah bisa melihat bahwa min 3 dengan 3 kan tidak bernilai sama. Nah, berarti pasti pernyataan yang kelima bernilai salah tanpa harus kita melengkapi elemen yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, semoga jelas untuk soal yang ketiga. Oke. Nah, jadi adik-adik itu saja untuk materi matriks pada bagian yang kedua. Semoga jelas, dan untuk adik-adik yang tertinggal pembahasannya boleh mereview materinya baik pada matriks bagian pertama dengan kedua di kanal YouTube kami Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, sekian dari Kanana untuk sesi ini. Kanana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.